Balik lagi di Otaku TV dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gue tentunya, dan yes, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu gitu kan. Yes, musik episode kali ini gue bakal masih ngebahas tentang comebacknya Linkin Park dengan vokalis terbaru mereka, yes, Emily Armstrong gitu kan. Tapi kali ini gue nggak akan ngebahas kembalinya itu, karena itu udah gue bahas di video sebelumnya gitu kan. Tapi hari ini gue akan ngebahas tentang putra Chester Bennington kecam Mike Shinoda karena rekrut Emily Armstrong jadi vokalis barunya Linkin Park. Udah pasti seru kan, soalnya beritanya lagi happening banget dan gua akan ulas dan bahas secara rinci di sini gitu kan. Tapi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Yes, lo like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun channel ini bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti gitu kan. Yes, musik nggak lengkap kalau gua nggak bahas secara rinci tentang kecamannya si putra Chester Bennington, si Jamie Bennington, kalau nggak salah namanya Jamie Bennington ya gitu. Jadi kita akan bahas itu dan kita akan obrolin itu nanti gitu kan. Langsung aja kita bahas, let's go. Putra Chester Bennington, Jamie Bennington, mengkritik Mike Shinoda setelah Linkin Park kembali dengan vokalis baru mereka. Yes, siapa lagi kalau bukan Emily Armstrong. Udah gitu, putra Chester Bennington menuding Mike Shinoda telah mengkhianati kepercayaan fans Linkin Park tersebut dengan keputusannya. Komentar Jamie tersebut muncul setelah Linkin Park mengumumkan kembalinya mereka melalui acara streaming langsung pada Kamis 5 September 2024 lalu gitu kan ya, yang udah kita lihat bahwa mereka memang menggelar live streaming dan hanya dihadiri beberapa media, udah gitu ya, orang-orang yang terpilih lah untuk datang dan menyaksikan live perdana streamingnya Linkin Park gitu kan. Melalui Instagram story-nya pada 8 September 2024 kemarin, Jamie Bennington membagikan tangkapan layar atau screenshot komentar terbaru yang dibuat Mike Shinoda, di mana anggota pendiri tersebut membahas bagaimana penggemar mungkin perlu waktu untuk memahami band yang direformasi dengan hadirnya Emily Armstrong sebagai vokalis barunya Linkin Park. Dalam komentarnya, Mike Shinoda juga mengatakan bahwa mereka yang tidak menghormatinya karena keputusan tersebut akan kehilangan rasa hormat saya sebagai balasannya. Itu tulisannya Mike Shinoda gitu kan. Udah gitu, Jamie Bennington juga menulis, "Hai Mike, orang-orang tidak kesulitan memahami prospek Linkin Park untuk menemukan jati dirinya kembali. Mereka kesulitan memahami bagaimana Anda mempekerjakan teman Anda selama bertahun-tahun dan Emily Armstrong untuk menggantikan Chester Bennington dengan tidak mengetahui sejarah kelam Emily di gereja dan sejarahnya sebagai sekutu Danny Masterson waktu lalu," tulis Jamie Bennington gitu ya. Jadi yang udah kita tahu bahwa ada kasus ya. Jadi si Danny Masterson itu kayak aktris ya. Jadi dia kayaknya dituduhannya kemarin itu memperkosa gitu, tapi tuduhannya dibatalkan, tapi dia tetap dihukum gitu ya, beritanya seperti itu. Dan si Emily Armstrong ini mendukung keras dan membela si Danny Masterson gitu, padahal kalau kata media sih masih belum jelas juga, tapi dia memang terbukti bersalah. Tapi si Emily Armstrong ini mendukung dia banget gitu, dan harusnya memang yang salah kenapa didukung, intinya kayak gitulah. Kalian bisa cari tahu beritanya sendiri aja gitu kan. Dalam unggahan video yang panjang, Jamie juga menuduh Mike Shinoda memblokirnya di media sosial dan secara diam-diam udah menghapus warisan ayahnya dan mengatakan bahwa band tersebut gagal memberitahunya tentang reuni mereka.
Mereka tidak datang kepada saya dengan pengumuman ini. Mereka tidak menanyakan bagaimana perasaan saya. Mereka tidak menawarkan saya tiket streaming mereka, katanya Jamie. Oh, jadi sebenarnya doi baper kayaknya ya. Sepele sih sebenarnya sih. Jadi kayak ya udah lu nggak merasa nggak dihargain aja. Sebenarnya beritanya cukup lumayan sih. Kenapa lu harus mengecam band mantan band ayah lu gitu kan? Harusnya lebih bisa mendukung dong. Kalau karena ada regenerasi kan otomatis bagus juga gitu kan. Lanjut ya. Dalam unggahan lanjutannya, Jamie Bennington mengatakan keputusan tersebut tidak sesederhana seperti yang dipikirkan. Tetapi sebaliknya, dia juga menambahkan bahwa kami mempercayai Anda, Mike, untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi perubahan, karena Anda berjanji kepada kami bahwa itulah niat Anda. Sekarang Anda hanya pikun dan tuli, Mike. Imbuhnya Jamie Bennington gitu kan. Wah, gokil ya. Jadi kayak mengecam banget ini jatuhnya ke Mike Shinoda ya. Jamie Bennington juga menuduh bahwa mungkin saja Mike Shinoda bertemu Emily Armstrong pada tahun 2019 silam adalah suatu kebohongan. Hal ini menurut Jamie disebabkan kesalahan yang dibuat Mike Shinoda selama wawancara dengan Zane Lowe, di mana ia mengatakan bahwa ia bertemu dengan vokalis tersebut pada tahun 2017 silam. Sebelum mengoreksi dirinya sendiri dan mengatakan bahwa mereka benar-benar bertemu pada tahun 2019 silam. Wah, gokil lah. Jadi kayak sepele bro. Ya mungkin aja dia lupa gitu kan. Ketemu si Emily-nya tahun 2017, tapi ya baru ingat, oh ya ternyata 2019 gitu kan. Lanjut. Saya tahu terkadang orang membuat kesalahan, salah mengutip informasi atau mengingatnya secara berbeda pada saat itu. Dan menarik bagi saya bahwa Mike secara tidak sengaja mengatakan bahwa ia bertemu Emily pada tahun 2017 sebelum mengoreksi dirinya sendiri. Saya ingin tahu teman mana yang memperkenalkan mereka berdua, tutur Jamie Bennington menambahkan di video yang diunggah dia di story-nya gitu kan. Oh, gokil ya. Jadi dia ngerasa tuh kayak aneh sih menurut gua sih. Harusnya lu seneng bro. Tapi dia malah mempertanyakan siapa yang memperkenalkan Emily sama si Mike Shinoda. Harus sedetail itu gitu. Gokil ya. Lanjut. Jamie Bennington juga membagikan apa yang tampaknya merupakan tweet yang dibagikan Mike Shinoda pada tahun 2018 silam. Isi tweet itu Mike memberitahu seseorang penggemar bahwa ia memiliki niat untuk melanjutkan Linkin Park. Dan Jamie bertanya kepada para pengikutnya apakah mereka dapat menemukan cara untuk melihat apakah unggahan yang di-tweet Mike itu asli. Udah terlalu dalam ya bapernya ya, jadi udah nggak kebendung lagi ya. Mungkin dia itu inginnya itu Linkin Park-nya bubar ya mungkin ya. Banyak juga fans yang berkomentar di kolom komentar yang update-nya Linkin Park juga gue lihat bahwa sebaiknya band ini bubar dan tidak usah dilanjutkan demi menghargai almarhum Chester Bennington. Jadi menurut gue sih aneh ya. Harusnya ada regenerasi bro kan, karena memang bandnya ini tetap bergulir dan nggak mungkin vakum juga karena mereka masih pengen mengeluarkan karya-karya terbaru, tapi ya gue nggak tahu juga ya. Lanjut ya. Pandangan saya tentang masalah ini adalah saya tidak pernah melihat band tersebut mengizinkan penolakan. Saya tidak pernah melihat band tersebut mengizinkan perspektif pihak ketiga dalam percakapan. Tulis Jamie Bennington dalam unggahan lainnya. Oh, jadi dia maunya kayak saran dan kritik gitu ibaratnya, kayak Jamie lu setuju gak kalau misalnya bapak lu tuh digantiin sama si Emily nih gitu. Terus dia maunya jawab apa gitu kan. Nah, tapi dianya seorang pewaris bro. Gue bilang yang berperan kan bapaknya ya, bener gak sih? Jadi kayak ya udah sih lu terima aja gitu. Lu masih tetap bisa ngelihat jiwa bapak lu tuh ada di band ini gitu. Bahkan si Mike Shinoda bilang bahwa perannya bapaknya sekarang tuh dipegang para fansnya Linkin Park yang udah setia selama ini menunggu Linkin Park, mendukung Linkin Park yang ada di seluruh dunia gitu. Jadi kebayang gak sih aura bapak lu tuh ada di seluruh penonton yang nonton gitu. Enggak, tapi ya ini anak gue nggak tahu ya gimana ya. Lanjut ya. Setelah ramai komentar, Jamie Bennington, baik Linkin Park atau Mike Shinoda belum menanggapi komentar yang dibuat oleh putra Chester Bennington itu secara terbuka. Udah gitu, adapun Linkin Park telah mengumumkan 6 pertunjukan di seluruh dunia yang dimulai pada bulan ini, yang berakhir pada November 2024
mendatang, termasuk pertunjukan di London, Inggris pada tanggal 24 September mendatang. Udah gitu, pra-penjualan Linkin Park Underground Fans Club Linkin Park dimulai tanggal 6 September kemarin, dan tiket umumnya dirilis pada tanggal 7 September melalui situs resminya Linkin Park. Jadi kalau ada yang mau nonton, mungkin kalian lagi ada bersinggah di negara-negara yang ada di Eropa sana, silakan gitu. Tiket bisa langsung kalian beli di situs resminya Linkin Park. Cari di Instagramnya, klik di situ, dia udah jual tiketnya. Tapi ya di luar negeri ya, di sini nggak ada ya. Siapa tahu teman kita yang lagi ada di luar negeri bisa dapat kesempatan nonton Linkin Park secara live gitu kan. Dan kita bahas sedikit tentang kecamannya si Jimmy Bennington ya terhadap Mike Shinoda. Gue bilang mungkin doi kayak kesel aja sih, kayak nggak dihargai gitu. Pengennya dihargai bro, karena dia sosok anak dari vokalis utamanya band Linkin Park gitu kan. Tapi menurut gue sih ya nggak etis juga bro. Ibaratnya kalau lo memutuskan band ini udah nggak usah jalan aja, divakumkan aja, karena sosok bapak gue itu tidak tergantikan. Iya, gue akuin memang sosok bapaknya dia tidak tergantikan, Chester Bennington. Udah sering gue bahas juga. Tapi paling nggak band itu butuh regenerasi gitu kan, masih butuh mengeluarkan karya. Dan ya gue rasa sih dengan hadirnya sosok vokalis yang baru ini cukup oke menaikkan peringkat Linkin Park kembali lagi ke tahtanya musiknya mereka yang asli gitu kan. Tapi yang gue bilang sih kayak para fansnya juga sebagian ada penolakan juga terhadap Emily ya. Gue bilang kayak ya yang udah gue bahas di video sebelumnya juga, mereka kayak ngebanding-bandingin. Bahkan seorang cewek aja dibanding-bandingin sama Chester B ya, sama Chester Bennington. Jadi menurut gue itu nggak relevan bro. Jadi kalau misalnya lo mau ngebandingin ya susah, karena balik lagi gue bilang Chester Bennington memang tidak tergantikan. Tapi paling nggak band ini bisa bangkit kembali dan menghadirkan sosok yang baru gitu kan, nafas baru. Udah gitu dengan aransemen dan gaya penulisan lagu yang menurut gue menarik ya, karena sekarang udah agak sedikit berubah dari yang lalu, dimana biasanya Mike Shinoda hanya rap aja, tapi di sini juga dia udah sedikit memainkan vokal clean-nya dia. Oke lah gue bilang. Jadi ada nuansa baru di penulisan lagu terbarunya mereka ini ya, dan gue penasaran sama From Zero albumnya itu bakal kayak gimana. Pasti bakal menarik, soalnya singlenya aja udah mantep banget menurut gue sih. Karakternya Emily melekat banget, bahkan Emily tidak menggunakan karakternya Chester Bennington. Banyak di luaran sana orang yang mengcover dan meniru banget karakternya Chester Bennington. Memang mirip, gue bilang ada beberapa band yang bener-bener copy paste banget karakternya Chester Bennington, dan Emily membawakannya dengan sukses dengan karakter dia, dengan nafas barunya Linkin Park. Walaupun musiknya Linkin Park tetap sama, gue bilang soundnya udah gitu, aransemennya. Mungkin yang membedakan adalah penulisan lirik, penulisan musiknya ya, itu sekarang udah sedikit berbeda karena Mike Shinoda bekerja sama dengan Emily. Kebetulan juga yang gue tahu penulisan lirik dan musiknya juga Mike Shinoda dan Mr. Han yang banyak mengerjakan. Jadi menurut gue aman banget karena dua orang ini bisa bekerja sama dengan baik, dan karyanya juga gue pikir bagus banget. Single mereka keren lah, di YouTube juga udah banyak, kalian bisa nonton aja gitu kan, ataupun live-nya mereka kalian bisa tonton live perdananya, dan gue bilang cukup oke, walaupun memang ada sedikit ya kurangnya lah. Balik lagi, Emily Armstrong tidak bakal sesempurna si Chester Bennington gitu. Kayaknya seperti si mungkin Jamie Bennington bilang ya, mungkin harusnya bapaknya tidak tergantikan gitu kan. Doi hanya baper bro. Jadi ya udahlah, Mike Shinoda juga atau Linkin Park juga nggak menanggapi banget, dipikir ya udahlah, yang penting bandnya jalan dan lu juga masih bisa tetap dapat nama ya, karena balik lagi perannya Chester Bennington sekarang digantikan oleh para fansnya dia yang ada di seluruh dunia ini, yang menonton mereka, yang selalu mendukung mereka, dan gila banget, auranya pasti luar biasa banget. Jadi dia tidak pernah menghapus Chester Bennington dari Linkin Park gitu kan. Yes, mungkin segini aja kita bahas kecaman si putranya Chester Bennington ini ya terhadap Mike Shinoda, karena Linkin Park menggantikan sosok ayahnya dengan vokalis baru. Udah gitu cewek lagi, gue bilang. Thanks banget yang udah nonton dari awal sampai terakhir, gak di skip. Thanks banget. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana ya, selalu like, comment, subscribe, jangan lupa di share gitu. Kita bangun channel ini bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti. Tulis di kolom komentar opini kalian tentang kecaman si putra Chester Bennington ini, harusnya bagaimana.
gitu kan. Gua Leo pamit, kita ketemu di episode musik selanjutnya. Pokoknya see you next video. Bye bye.